afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'du. Teman semua, karena semua, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Atfal Yas'alunal Imam. Masalah-masalah yang pernah ditanyakan oleh anak-anak kepada Imam Besar Al-Azhar Mesir, ya, Syekh Ahmad At-Thayyib, ya, salah seorang ulama rujukan bukan hanya di Mesir tetapi juga bagi dunia Islam hari ini, ya. Karena memang alumni Mesir ini menyebar di berbagai negara dan alumni-alumni Mesir ini ya membawa manhaj, membawa cara beragama sebagaimana yang diajarkan di Al-Azhar Mesir. Dan ini sudah dilakukan selama berabad-abad. Ya, karena Al-Azhar ini adalah salah satu institusi yang paling tua di dunia. Sebelum ada Arab Saudi dan negara-negara yang lain. Dan Al-Azhar ini sudah banyak sekali menghasilkan ulama-ulama besar, ya, seperti Imam As-Suyuti dan juga Imam Syekh Syarqawi dan banyak ulama-ulama yang lain. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas beberapa persoalan, ya, dari mulai pembahasan soal mungkin kegundahan sebagian dari kita, katanya Islam itu adalah agama yang hak, agama yang benar. Tapi kenapa kenapa umat Islam atau beberapa negara Muslim itu menjadi masyarakat yang tertinggal? Kalau lihat negara termiskin itu dari bawah, negara paling miskin, beberapa diantaranya negara Islam, negara mayoritas Muslim. Seperti misalnya Yaman. Yaman itu adalah salah satu negara paling miskin di dunia. Lalu kemudian Sudan. Sudan itu adalah salah satu negara paling miskin di dunia. Dan beberapa negara yang lain, Somal dan seterusnya. Kenapa? Itu masalahnya di mana? Padahal Islam ini adalah agama yang hak, agama yang benar, agama yang membawa solusi bagi persoalan-persoalan, ya, dan seterusnya. Nah, problemnya ada di mana? Lalu sudah dibahas. Yang sebenarnya pertanyaan seperti itu tidak sepenuhnya benar karena banyak juga negara-negara Muslim yang maju, ya, negara Muslim yang kaya, banyak juga ilmuwan-ilmuwan Muslim yang berkarir dan berkarya di negara-negara maju, ya. Mungkin beberapa orang ilmuwan itu tidak tidak pulang ke negaranya, tidak berkarya di negaranya karena memang iklimnya tidak mendukung. Seperti contohnya di Indonesia punya ilmuwan Muslim seperti Habibie, tapi kan dia tidak pulang, maksudnya berkarya dulu di sana. Ya, bahwa kemudian pulang, yaitu salah satu yang pulang. Kebetulan dapat posisi di pemerintahan yang penting. Tapi banyak ilmuwan-ilmuwan lain di banyak negara-negara Muslim yang berkarya di Eropa, di Amerika, di Taiwan, mereka Muslim. Dan di samping itu tidak bisa diremehkan juga kontribusi para ilmuwan-ilmuwan Muslim di masa lalu yang berjasa dalam meletakkan fondasi keilmuan modern di masa sekarang. Kemarin beberapa sudah dicontohkan. Kedokteran sekarang ini maju tidak bisa lepas dari nama tokoh seperti Ibnu Sina misalnya, ya. Avicenna, orang Barat menyebutnya begitu dalam buku salah satu. Beliau yang menulis buku Al-Qanun fi Tibb, The Canon of Medicine, ya. Lalu ada tokoh kedokteran yang namanya Abu Bakar Ar-Razi dan banyak ada namanya Ibnu Nafis, ya, orang Damaskus, ilmuwan besar kedokteran di masa lalu. Media sosial yang kita nikmati hari ini, kita gunakan hari ini,
menggunakan algoritma, di mana algoritma itu juga tidak bisa lepas dari tokoh-tokoh matematika Muslim di masa lalu seperti Al-Khwarizmi, Al-Jabar, dan kemudian bahkan siapa namanya, Pak, pendirinya Facebook itu Mark Zuckerberg, dia bilang bahwa media sosial yang ada hari ini juga nggak lepas dari yang namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu siapa? Medsosnya ditutup dulu itu. Dengerin dulu ngajinya. Nah, Ibnu Khaldun itu siapa? Ibnu Khaldun itu adalah seorang sosiolog Muslim yang sangat terkenal. Pengarang kitab Muqaddimah. Buang dulu HP-nya, buang dulu. Buang dulu HP-nya. Sekarang eh, Ibnu Khaldun itu adalah seorang sosiolog pengarang Muqaddimah. Ya, Muqaddimah Ibnu Khaldun yang menulis tentang berbagai macam teori, termasuk salah satunya teori siklus peradaban dan seterusnya. Ya. Jadi kemudian di bidang-bidang yang lain, di bidang penerbangan hari ini, misalnya dikenal seorang tokoh manusia yang pertama kali punya ide mungkin atau punya imajinasi untuk terbang. Ya. Kemudian juga banyak ilmuwan-ilmuwan yang lain. Kalau kalian mau baca, ada bukunya sangat tebal sekali, karyanya seorang syekh, namanya Syekh Raghib As-Sirjani. Buku bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau beliau orang Mesir. Bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Kontribusi Ilmuwan Muslim bagi Peradaban Dunia. Jadi tidak sepenuhnya benar juga mengatakan bahwa eh, apa namanya, umat Islam itu terbelakang. Memang ada, betul ada, tetapi tidak seluruhnya begitu. Sekarang kita di pembahasan berikutnya di halaman 34. A'ishu fi baladin ajnabiyin. Hal sodaqati li zumala'i bil madrasati tata'aradu ma'adini. Ya. Ada pertanyaan dari seorang anak terkait dengan bahwa dia ini hidup di negara asing. Di negara asing. Bukan di negaranya sendiri di Mesir, tapi di negara asing. Mungkin di negara Eropa. Ya. Orang-orang Timur Tengah ini banyak sekali yang karena mereka itu mungkin genetikanya juga adalah genetika pedagang. Ya. Kalau kita orang Indonesia itu genetika kita itu bangsa yang agraris, petani. Umumnya kita ini petani. Petani itu hidupnya menetap. Ya. Banyak orang di kampung-kampung mungkin seumur hidup hanya tinggal di kampungnya karena kebetulan rumahnya di situ dan kemudian mata pencahariannya di situ. Di mana, di sawah, ya, di sawah atau di kebun yang ada di kampungnya, sehingga tidak kemana-mana. Ini tipikal masyarakat agraris seperti kita, rata-rata begitu. Di Indonesia ini mungkin mayoritas seperti itu, ya, terutama orang Jawa lah. Yang melaut ya orang Bugis yang terkenal sebagai pelaut, ya, sebetulnya, dan mungkin beberapa orang suku Bajo misalnya. Tapi kebanyakan orang Nusantara ini orang agraris, itu petani menetap. Tapi orang Arab itu, orang Arab, orang Persia itu adalah pedagang. Dari mulai dulu sampai sekarang orang-orang Arab banyak yang seperti orang Aljazair, orang Maroko itu banyak sekali hidup di Prancis. Kemudian orang-orang seperti orang Yordan dan beberapa negara Arab lain itu banyak di Inggris. Orang Pakistan, orang India. Ini banyak sekali menyebar di sana. Dan makanya muncul pertanyaan, saya ini hidup di negara asing. Apakah pertemanan saya di sekolah, di lingkungan, di negara asing ini bertentangan dengan agama saya?
Jawaban beliau, sodaqatuka wa ta'amulatuka fil baladil ajnabi la syai'a fiha. Pada dasarnya pertemanan, interaksi ya muamalah di negara asing itu nggak ada masalah. Bukan suatu hal yang haram. Jadi hidup di mana saja itu pada dasarnya boleh. Dan bumi ini dimanapun adalah buminya Allah. Ya. Maksudnya tidak perlu merasa asing. Ya, dimanapun bumi itu ya buminya Allah. Kita hidup di kota manapun, kita hidup di belahan bumi manapun, di mana bumi dipijak itu, ya kita tinggal di situ, itu adalah buminya Allah. Dalam arti yang benar ya, maksudnya ngomong bahwa ini bumi Allah itu bukan berarti kita kemudian seenaknya sendiri, bukan begitu artinya ya. Kemudian masuk rumah orang, ini rumahnya Allah kok, nggak bisa begitu. Betul, semua bumi ini milik Allah, semua yang ada di dunia ini milik Allah, tapi Allah juga membuat aturan. Ya. Jangan kayak orang HTI, kalau orang HTI itu pemikirannya sesat. Bumi ini milik Allah, dia mau bikin seenaknya. Padahal negara punya aturan. Nggak bisa begitu. Dari dulu yang namanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu bekerja sama dengan pemerintah. Dalam sejarahnya, sepanjang sejarah. Nggak ada sejarahnya ulama Ahlus Sunnah itu memberontak kepada pemerintah. Ingat-ingat itu. Apakah selalu mulus hubungan antara ulama dengan pemerintah? Tidak. Ulama-ulama di masa lalu mengalami hal yang buruk dengan pemerintah. Banyak ulama masa lalu yang mengalami pengalaman buruk dengan pemerintah. Ingat yang paling gampang itu adalah di apa namanya eh, namanya Yaumul Mihnah, di masa cobaan. Dulu di masanya Umayyah, Daulah Bani Umayyah itu ada seorang khalifah yang percaya, meyakini dan memaksakan semua orang harus percaya bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ingat nggak sejarah peristiwa itu? Itu disebut sebagai eh, apa namanya masa mihnah, ujian bagi ulama-ulama. Karena ulama ahlu sunnah itu meyakini Al-Quran itu adalah qadim, bukan makhluk. Tapi khalifah ini yang terkena paham Mu'tazilah pada saat itu memaksakan semua orang harus meyakini Al-Quran itu adalah makhluk. Dan itu menimbulkan polemik di kalangan banyak ulama. Ulama seperti Imam Syafi'i itu nggak masalah. Beliau seorang yang pintar sekali bersiasat. Imam Syafi'i itu ketika ditanya, karena semua ulama dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau nggak mengatakan Al-Quran itu makhluk, dihukum oleh pemerintah. Ya, dihukum oleh pemerintah. Dan suatu kali Imam Syafi'i juga termasuk yang dibegitukan. Ya. Imam Syafi'i itu ditanya oleh khalifah, oleh pemerintah pada saat itu. Sekarang sudah banyak yang dipenjara, sudah banyak dihukum. Menurut kamu Al-Quran makhluk atau bukan? Nah, jawaban Imam Syafi'i menggunakan tangannya begini. Imam Syafi'i bilang, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, ini adalah makhluk. Maksudnya Imam Syafi'i mengatakan tangan saya ini makhluk. Jadi Imam Syafi'i itu selamat secara hukum karena tidak mengatakan Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu makhluk, tapi Imam Syafi'i ini dalam hatinya maksudnya tangannya beliau ini adalah makhluk. Tapi beliau akhirnya juga selamat dari hukuman yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi banyak ulama yang waktu itu dihukum. Seperti misalnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu orang yang termasuk yang disiksa oleh pemerintah pada saat itu. Di penjara, disiksa, dikebukin sampai bajunya Imam Ahmad ini robek. Dan banyak ulama lain yang mengalami seperti yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hambal. Tapi dalam sejarah itu juga tidak pernah ada catatan ulama mengatakan
kita harus memberontak kepada pemerintah. Nggak ada. Ya. Karena memang dari keseluruhan hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maupun Kutubus Sittah yang lain, dalam babul fitan, hadis-hadis yang ada terkait dengan hubungan dengan pemerintah itu tidak ada satupun yang memperbolehkan memberontak kepada pemerintah yang sah. Itu. Bahkan misalnya Nabi pesan, kalian harus taat kepada pemerintah meskipun yang mimpin adalah seorang budak kulit hitam yang rambutnya seperti anggur. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan apa namanya, wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka, meskipun kamu dicambuk, meskipun kamu dirampas hartanya, tetap harus taat. Itu. Jadi itu adalah hadis-hadis yang ada di dalam terkait dengan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Itu jadi dalam sejarah ulama Ahlussunnah itu nggak ada yang berontak. Makanya kalau ada sekarang kelompok seperti HTI atau bahkan yang lebih keras yang melawan negara, mengkafirkan negara, itu bukan ulama Ahlus Sunnah. Jadi kalau orang HTI bilang bumi ini milik Allah, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar, yang melanggar hukum, ya dia salah. Karena betul bahwa bumi ini milik Allah, tapi Allah juga membuat aturan di bumi ini. Semua yang kita pakai, semua yang kita punya ini milik siapa? Milik Allah. Tapi apakah boleh tiba-tiba kemudian saya ambil jam tangan yang lagi dipakai, ini milik Allah? Nggak bisa gitu. Karena Allah juga membuat aturan bahwa tidak boleh mengambil hak orang lain tanpa jalan yang benar. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Itu. Nah, seperti itu. Tapi intinya ya, kembali lagi ke pembahasan bahwa sebetulnya hidup dimanapun itu adalah sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena semua bumi ini ya buminya Allah. Nah, syaratnya adalah apa? Ma dumta tuhafidhu ala nafsika wa dinika. Syaratnya adalah kita hidup itu boleh di mana saja. Syaratnya kita bisa menjalankan agama kita. Syaratnya itu, mau hidup di Amerika boleh, mau di Eropa boleh, mau di Afrika boleh, mau di Cina boleh, selama bisa menjalankan agama kita. Dan sejauh ini saya tidak pernah tahu ada negara yang melarang orang melakukan kegiatan agama. Atau kalau kalian pernah dengar, dimanapun tempat saya belum pernah dengar ya, ada orang menghalangi untuk mengamalkan agama. Ya. Mungkin tempat-tempat tertentu misalnya dilarang untuk ibadah di Masjidil Aqsa. Tapi itu larangan untuk apa namanya? Larangan untuk melakukan kumpul kumpul di Masjidil Aqsa. Tapi kalau sholat aja kan di Palestina juga bisa-bisa saja. Orang puasa ya tetap bisa, orang sholat juga tetap bisa. Dan dalam definisi fikih yang disebut negara Islam itu adalah selama kalau pernah dikuasai oleh umat Islam dan kemudian umat Islam bisa menjalankan agamanya, maka selama itu pula wilayah itu disebut sebagai negara Islam. Makanya seperti Spanyol ini dalam definisi fikih ya masih disebut sebagai negara Muslim, tuh. Karena pernah dikuasai oleh penguasa yang Muslim. Palestina juga begitu. Makanya definisi ulama, mayoritas ulama Ahlus Sunnah ini beda dengan definisinya ulama Wahabi. Karena kalau seperti ulama-ulama Salafi, dia mengatakan bahwa orang Palestina itu harus meninggalkan tanah Palestina karena tanah itu sudah dikuasai oleh Israel. Nah, itu cara berpikir itu yang gak pas menurut ulama Ahlus Sunnah. Karena kalau semua orang Palestina itu pergi, ya tanah itu malah 100% jadi milik Israel. Yang harus dilakukan apa? Melawan. Tidak ada cara lain. Dan sejauh ini, menurut saya ya, apapun solusi, tentu semua solusi harus dipikirkan.
termasuk solusi politik dan seterusnya. Tapi selama tidak ada kekuatan militer, nggak akan berhasil. Makanya sekarang lagi berkembang di Palestina ini isu agar supaya senjata pejuang Palestina ini dilucuti, menyerahkan senjata dan kemudian damai dengan Israel. Nggak mungkin bisa. Di tepi barat itu tidak ada Hamas, ya tetap aja diperangi sama Israel. Orang Israel ini misinya bukan untuk damai. Dia ini akan perang terus. Doktrinnya Israel itu adalah doktrin Zionisme, ya. Dari kitab mereka, menurut mereka, batas wilayah Israel itu adalah batas yang bisa dicapai oleh militer mereka. Jadi kalau militer mereka bisa sampai ke Indonesia, ya Indonesia akan jadi termasuk masuk ke wilayah Israel. Itu doktrin mereka. Sekarang mereka baru mengeluarkan peta. Si Perdana Menteri ini mengeluarkan peta yang disebut Greater Israel, Israel Raya. Isinya 4 negara, Lebanon, Irak, sebagian Mesir, sebagian Arab Saudi, itu akan dimasukkan di dalam wilayah Israel. Nah, tapi kalau menurut ulama Ahlus Sunnah, kewajibannya adalah jihad dengan senjata. Dalam kondisi seperti itu adalah wajib, hukumnya fardu ain. Semua orang Palestina itu hukumnya wajib fardu ain jihad menggunakan senjata. Dan orang yang di luar wilayah Palestina itu hukumnya fardu kifayah untuk melakukan jihad dengan senjata. Jadi jihad itu macam-macam, betul. Jihad itu macam-macam. Kita belajar ini juga namanya jihad. Dan untuk tempat-tempat seperti Palestina itu jihad senjata itu sangat pas diterapkan di sana. Nah kalau di Indonesia jelas tidak pas. Ini negara damai, kita bisa ibadah dengan leluasa, nggak ada angkat senjata. Tapi kalau di wilayah seperti Palestina itu justru harus hukumnya fardu ain, ya, untuk apa namanya melakukan perlawanan bersenjata. Li'annahu qiwamud dunya wal akhirah. Jadi agama ini yang paling penting adalah kita mampu menjalankan agama kita. Boleh hidup di mana saja. Fa idza ta'arradal mar'u li fitnatin fi dinihi fa 'alaihi al-mughadaratu li makanin yatamakkanu fihi min iqamatid din. Wa hadza ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ilal Madinati. Nah, kalau kita sudah nggak mampu menjaga agama kita, maka kita keluar meninggalkan tempat tersebut. Sebagaimana dulu dilakukan oleh Nabi ketika hijrah di Madinah. Dan saya itu punya guru-guru yang hijrah dari Turki. Dulu Turki ini wilayahnya Utsmani. Kemudian Kesultanan Utsmani. Tahun 1924, 100 tahun yang lalu, Kesultanan Utsmani ini runtuh. Dan kemudian diambil alih oleh seorang yang sekuler. Namanya siapa? Ataturk. Ya. Kemal Ataturk. Ada Mustafa Kemal Ataturk. Mustafa Kemal Ataturk ini menerapkan kehidupan yang sangat sekuler. Sekarang sudah tidak ada lagi yang begini, aturan begini ya. Dulu pernah ada larangan untuk azan, larangan untuk dengan bahasa Arab ya, azan dengan bahasa Arab. Kemudian larangan untuk mengenakan kerudung, harus menggunakan pakaian Eropa dan seterusnya. Karena itu dulu banyak umat Islam yang kemudian keluar dari Turki. Termasuk beberapa orang yang kemudian menjadi dosen saya di Suriah dulu. Jadi kalau kalian, saya pernah baca di sini kitabnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti misalnya. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu orang yang lahir tahun 1929 ya. Beliau mengalami fase di kepemimpinan Kemal Ataturk dan beliau ini adalah termasuk orang yang diajak hijrah oleh orang tuanya ke Damaskus. Dan banyak yang lain yang waktu itu hijrah. Kalau kita tidak mampu menjalankan agama kita di satu wilayah, maka kita
keluar, ya, hijrah. Selama masih bisa, kita diam di situ. Walakin as-safar wal iqamah was shadaqat wa ta'amulat fi biladin ajnabiyatin la isma fiha mutlaqan. Tapi pada dasarnya tadi, hidup di negara manapun, berteman, berkawan, berhubungan, bersahabat, bermuamalah dengan siapapun di negara manapun itu boleh. Wa kana sahabatu yusafiruna fi kulli makanin wa yata'amaluna wa yasadaquna ghairuhum. Wa laysa fi dzalika ithmun wa la yatanafa ma'ad-din. Dahulu para sahabat juga biasa bepergian ke berbagai negara, ya, dan tidak ada dosa di dalamnya. Kalau kita lihat kehidupan sahabat, semenjak Nabi masih ada, sahabat itu sudah biasa pergi ke negara-negara lain. Nabi itu mengirim, misalnya seperti Mu'ad bin Jabal, dikirim kemana? Ke Yaman untuk dakwah, diutus ke Yaman. Lalu kemudian bahkan ada sahabat di era itu yang sudah sampai ke ujung timur dunia, yaitu di Cina. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan konon Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah sempat transit di Sumatera. Zaman itu orang belum mengenal transportasi seperti sekarang. Jangan dibayangkan seperti orang di Indonesia, ya. Orang Arab itu kan tinggal di gurun, di padang pasir. Mereka tidak pernah mengenal sistem transportasi laut. Tapi meskipun begitu, sahabat ini luar biasa. Mereka menembus batas yang bisa dilakukan oleh orang di masa itu. Orang di saat orang-orang Arab ini belum kenal yang namanya kapal laut. Sahabat itu sudah menggunakan kapal untuk berdakwah sampai ke Cina. Bahkan sampai sekarang ada makamnya di sana. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat di sana. Apalagi di negara-negara sekitar, ya, seperti negara-negara seperti Palestina, Lebanon, Syria, Jordania, Yaman, Afrika, itu banyak sahabat-sahabat yang dimakamkan di wilayah-wilayah sana. Jadi nggak ada masalah. Dan kita ini memang harus merantau. Ulama-ulama dulu itu hidupnya merantau. Hidupnya merantau. Makanya Imam Syafi'i punya banyak sekali syair-syair yang isinya adalah motivasi untuk merantau. Safir, Tajid, Aiwadon, Amma, Tufariquhu, dan syair-syair yang lain. Bahkan apalagi ulama-ulama hadis. Ulama-ulama hadis itu kalau coba kalian lihat ulama-ulama hadis itu selalu hidupnya selalu berpindah. Kayak Imam Syafi'i juga ahli hadis. Imam Syafi'i sendiri hidupnya berpindah-pindah. Beliau lahirnya di Gaza, ya, di Palestina. Lalu kemudian ke, uh, apa namanya, pernah hidup di Hijaz, sekarang Saudi, ya. Lalu kemudian beliau juga hidup di Irak, kemudian mempunyai pendapat-pendapat yang disebut dengan Qaul Qadim. Lalu beliau pindah ke Mesir, mempunyai pendapat-pendapat yang dikenal dengan Qaul Jadid. Qaul Qadim itu ketika Imam Syafi'i di Irak, Qaul Jadid itu ketika Imam Syafi'i di Mesir. Imam Ghazali lahir di Tus di Persia, pindah kemana-mana, pindah ke Damaskus, pindah ke Baghdad, pindah ke Naisabur, sampai pindah ke Isfahan, sampai akhirnya wafat. Dan bahkan ada kitab khusus yang menulis tentang perjalanan para ulama dulu, para ulama hadis. Judul kitabnya Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Ya. Ar-Rihlah itu apa? Jalan-jalan, perjalanan dalam mencari hadis. Dan para ulama dulu, ya, itu jadi penjelajahan ulama dulu itu memang dakwah, ya. Bukan seperti sebagian orang sekarang, ya, jalan-jalan, tapi jalan-jalan isinya cuma wisata, mengunjungi tempat wisata. Bukan itu. Ulama dulu jalan itu betul-betul dakwah, ya.
Coba kalian kalau ada kesempatan juga baca kitab Rihlah, namanya karyanya Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu pengembara yang legendaris, pengembara Muslim yang legendaris, aslinya dari Maroko, pernah ke Indonesia beberapa kali, beberapa wilayah pernah dikunjungi oleh Ibnu Battuta dan ada catatan-catatannya. Dan Ibnu Battuta mencatat kehidupan beragama, kitab-kitabnya, ulama yang hidup di masa itu siapa aja. Jadi nggak nyatat tempat wisatanya di Sumatera ada tempat wisata ini enggak. Jadi beliau nyatat ulama-ulama di Aceh, pernah ada namanya Malikul Zohir, ya. Ulama, raja tapi juga seorang ulama. Kalau habis Jumatan ngumpulin para ulama diskusi di istana dan seterusnya. Lalu kemudian, nah karena itu Islam itu menyebar kemana-mana. Salah satunya peran dari para pengembara itu. Kita sudah tahu lah Islam ini masuk ke Indonesia lewat apa? Lewat para pedagang, para pengembara, pedagang-pedagang sufi kalau yang masuk ke Indonesia. Ada yang mengatakan kebanyakan dari Mekah, ada yang mengatakan kebanyakan dari Persia, ada yang mengatakan kebanyakan dari India, dari Gujarat. Eh, jadi, tapi intinya adalah disebarkan oleh para pengembara. Justru kalau kita diam saja di kampung kita saja, bagaimana Islam mau menyebar? Ya, gitu. Jadi kalau hari ini ya harus ada yang mau merantau ke Papua misalnya. Harus ada yang mau merantau ke NTT atau ke wilayah manapun. Di wilayah manapun kita dibutuhkan. Dan tadi ya saya singgung di awal bahwa salah satu jadi kalau kita baca dalam kitab Fiqh Sirah, jadi kitab Fiqh Sirah itu diterangkan kenapa Islam itu kenapa diturunkan di Arab. Salah satu jawabannya adalah ekosistem di Arab itu mendukung karena orang Arab ini adalah orang yang suka mengembara. Kalau diturunkan di Indonesia mungkin lain lagi ceritanya. Karena Islam mungkin hanya akan berkembang di sini saja. Karena yang mengamalkan ya apa namanya orang-orang agraris yang hidupnya menetap. Orang kampung itu kan lahir di situ, besar di situ, kerja di situ, mati pun juga di situ. Umumnya orang-orang kita kan umumnya begitu. Ya ada yang suka mengembara beberapa ya. Di Indonesia ini suku yang senang mengembara itu orang Madura. Itu kemana-mana. Kalau kalian lihat perjalanan dari mulai Aceh sampai Papua, semuanya ada orang Maduranya. Di setiap wilayah sampai sepelosok manapun pasti ada orang Madura di situ. Di mana-mana ya. Kalau udah tukang cukur rambut, sate ayam, apalagi apa? Warung sembako, kemudian apa namanya? Pasang gigi itu di pinggir jalan, rata-rata orang Madura. Dan ya apa? Besi bekas itu rata-rata orang Madura semuanya. Ya. Dan orang Minang orang Minang itu juga suka mengembara, suka merantau. Tapi umumnya orang di apa namanya salah satu hikmahnya itu adalah karena orang Arab itu perjalanan kemana-mana, jadi akhirnya Islam pun tersebar kemana-mana. Dan sekarang gelombang pengungsian Arab itu terjadi terus karena negara Arab itu konflik. Jadi orang Arab itu kemana-mana mengungsi, menjadi pengungsi di Eropa. Ya, kalau kalian perjalanan ya di negara, terutama sih di Eropa, di Amerika, itu eh, dari mulai kalau kalian pergi ya di Italia, di Jerman, di Spanyol, di mana-mana itu banyak sekali pengungsi-pengungsi dari wilayah-wilayah konflik di Timur Tengah. Jadi konflik itu memang buruk, tapi ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya ya
orang jadi kemana-mana, pergi kemana-mana, dan ketika orang Muslim pergi kemana-mana, mereka membawa Islam ke sana. Gitu ya. Jadi masalah hidup dimanapun pada dasarnya. Sekarang halaman berikutnya 35. Nasma'u an muhtamaril manakh lid-duwali wa kaifa anal insan tusabbibu firtifa'i tasabbaba firtifa'i darajati hararatil ardh. Tentang konferensi perubahan iklim. Ini yang menjadi concernnya, salah satu concern masyarakat modern hari ini. Peradaban modern itu adalah tentang perubahan iklim. Karena suhu bumi ini terus meningkat, semakin panas, dan kemudian gunung-gunung es di kutub utara terus mencair. Dan ini akan, menurut orang modern ya, akan mengancam eksistensi bumi, karena bumi akan tenggelam ketika pencairan es dan kemudian dan seterusnya, efek rumah kaca, dan seterusnya. Ini isu masyarakat modern hari ini. Eh, pertanyaan, sebenarnya bagaimana Islam memandang masalah ini, dan eh, apakah pemanasan global ini bagian daripada hari kiamat? Ini pertanyaannya. Jawabannya adalah kana fasadun. Kullu fasadin yahdusu alal ardi innama huwa min fi'alil basyari wa kasbihim. Pada dasarnya seluruh kerusakan yang terjadi di bumi ini itu adalah akibat perbuatan manusia. Allah Ta'ala berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan ini timbul di darat maupun di lautan akibat dari perbuatan manusia. Dan kerusakan itu terjadi agar supaya manusia itu merasakan apa yang mereka, akibat dari apa yang mereka perbuat. Sekarang kenapa terjadi bencana alam? Terjadi banjir, terjadi longsor, terjadi pemanasan, bumi kita semakin panas, ya. Itu ya tentu karena perbuatan manusia. Perbuatan apa? Penebangan hutan, deforestasi yang terjadi di mana-mana. Sekarang orang baru sadar ketika Jakarta banjir. Kemarin terutama di Bekasi ya. Bekasi ini banjir sangat besar sekali. Orang baru sadar bahwa salah satu penyebab dari banjir yang terjadi di Bekasi ini adalah karena pembangunan kafe yang masif, yang marak di perbukitan-perbukitan di Bogor. Sehingga yang dulu digunakan untuk menahan air itu kemudian sudah tidak ada lagi penahannya. Misalnya, Jakarta ini terancam tenggelam karena setiap tahun permukaan airnya terus naik. Dan beberapa wilayah di Jakarta Utara itu air sudah lebih tinggi daripada daratan. Kalau tanggulnya jebol, kotanya bisa tenggelam. Kenapa bisa begitu? Ya salah satunya karena eh, apa namanya, misalnya pengerukan pasir laut dan seterusnya. Jadi itu adalah akibat dari perbuatan-perbuatan manusia. Kemudian misalnya eh, radiasi atau polusi udara. Kita ini berada di wilayah Tangerang Selatan ya. Di sepanjang tahun 2023, di sepanjang tahun 2023 itu, dan mungkin sampai sekarang ya, kita perlu lihat lagi, eh, perkembangan yang terbaru. Tapi yang jelas di sini ini Tangerang Selatan itu kota yang polusi udaranya paling buruk di Indonesia. Polusi udaranya paling buruk, bahkan di atasnya Jakarta. Kenapa bisa begitu? Ya karena
kendaraan yang terlalu banyak, mungkin pemukiman yang terlalu padat, penebangan pohon, pembakaran sampah, dan seterusnya. Itu. Ini akibat dari perbuatan manusia. Kerusakan-kerusakan yang ada itu adalah akibat dari perbuatan manusia. Jakarta ini pasirnya terus dikeruk dan di beberapa tempat yang lain. Di sisi lain, ada tempat-tempat tertentu wilayah-wilayah elit yang justru mengalami reklamasi. Tanah-tanah yang tadinya itu laut, tempat menampung air, kemudian diuruk. Seperti apa? Daerah Pik, ya, Pantai Indah Kapuk. Laut tadinya tempat orang mencari ikan, tempatnya nelayan, tapi kemudian diuruk. Tapi ada di tempat lain, pasirnya justru disedot, dijual ke Singapura. Singapura tuh dulu luasnya, kalau tidak salah, hanya 500 kilometer. Singapura tuh kecil sekali, hanya 500 kilometer. Sekarang luas Singapura itu 700 kilometer lebih. 200 kilometernya dari mana? Itu dari pasir yang diambil dari Indonesia. Nah, pengerukan pasir itu menimbulkan banyak kerusakan alam. Karena ada banyak biota laut yang hilang dan seterusnya. Keseimbangan laut yang hancur karena eksploitasi alam yang berlebihan. Tapi mana ada orang peduli? Nggak ada yang peduli, yang penting ada duitnya. Singapura mau bayar untuk beli pasir, ya dikeruk aja terus-terusan. Penambangan-penambangan pasir di tempat-tempat lain juga begitu. Penambangan pasir di Magelang, di beberapa tempat, akan menimbulkan longsor dan seterusnya. Jadi semuanya adalah akibat dari perbuatan manusia yang memang eh, tidak apa namanya kurang moralnya, ya. Gitu. Nah, padahal di Al-Quran sendiri, ya, Al-Quran itu sangat eh, Islam sendiri sangat eh, memperhatikan kesejahteraan lingkungan. Di Al-Quran itu salah satu kata yang paling banyak disebut adalah bumi. Al-Quran itu kalau kalian hitung, kata-kata bumi itu diulang di dalam Al-Quran 453 kali. Jauh lebih banyak daripada langit, daripada surga, dan daripada kosakata-kosakata yang lain. Dan bumi ini sakral dalam Islam. Karena bumi itu adalah alat untuk kita bersesuci. Bumi itu adalah alat kita untuk sujud. Di Madura, ada seorang ulama yang menjadi penggagas pelestarian lingkungan. Yang menurut saya logikanya sangat menarik. Dulu tuh ada Menteri Lingkungan. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Menteri Lingkungan yang sangat legendaris. Namanya Emil Salim. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Mungkin udah 100 tahun usianya. Emil Salim ini menteri di zamannya Pak Harto. Suatu saat dia menggunakan helikopter pergi ke Madura. Madura ini sangat gersang sekali. Tapi kemudian dia melihat di Sumeneb ada wilayah yang sangat hijau. Dia turun ke situ dan kemudian mencari tahu siapa yang menanam pohon-pohon yang ada di sini. Ternyata adalah seorang ulama, seorang kiai. Kemudian ditanya kiai itu, ini yang menjadi pelajaran juga. Kenapa eh, kenapa Anda menanam pohon di sini? Jawaban beliau itu adalah begini, karena kami ini Muslim dan diharuskan untuk sholat. Untuk sholat, untuk bisa sholat itu harus wudhu. Untuk bisa wudhu itu butuh air. Untuk bisa dapat air itu butuh pohon. Karena pohonlah yang menyimpan air. Jadi itu logikanya begitu. Kenapa tadi saya katakan Islam itu memandang sakral yang namanya bumi, lingkungan. Salah satunya karena itu. Kita menggunakan bumi ini sebagai tempat sesuci. Kita menggunakan bumi ini sebagai tempat untuk sujud. Al-Quran mengulang bumi itu 453 kali. Menanam pohon sangat penting. Kenapa? Karena kita butuh air untuk wudhu. Kita butuh wudhu untuk sholat. Dan sholat itu adalah kewajiban semua muslim. Jadi berpikirnya ke situ, ya. Bukan mau yang lain.
artinya pohon ini atau lingkungan ini dianggap sangat penting sekali dalam Islam. Lalu kemudian, jadi satu sisi manusia itu adalah khalifah di muka bumi, mendapatkan segala fasilitas yang ada di bumi. Apapun boleh untuk kita nikmatin, tetapi fasilitas itu menuntut namanya tanggung jawab. Sehingga kita menikmati alam ini, kita juga berkewajiban untuk menjaganya. Kalau kisahnya ulama pelestari lingkungan itu sangat banyak sekali. Kalau dalam kisahnya Wali Songo, salah seorang sunan yang terkenal kepeduliannya terhadap lingkungan itu adalah Sunan Muria. Sesekali kalian perlu pergi ke sana. Muria ini di perbatasan Jepara, Kudus. Dan sekarang jadi gerakan lingkungan itu, gerakan itu mewarisi apa yang diwariskan oleh Sunan Muria. Jadi Islam itu memandang penting pelestarian lingkungan, kebaikan lingkungan. Lakinnal qaul bi anna fasadal alami wa yaumul qiyamah qaulun ghairu sahih. Tapi mengatakan bahwa kerusakan lingkungan itu adalah bagian dari kiamat itu juga nggak benar. Fa yaumul qiyamati la ya'lamu waqtuhu wa mi'aduhu illallah. Karena kiamat kapan terjadi itu yang tahu hanya Allah. Jadi maksudnya gini, betul bahwa Islam itu memandang penting lingkungan, bahwa kerusakan lingkungan itu akibat perbuatan manusia. Tapi juga jangan dijadikan bahan propaganda mengatakan bahwa kerusakan lingkungan itu adalah bagian dari kiamat. Karena kiamat itu yang tahu hanya Allah. Nabi pernah mengatakan bahwa bu'aistu ana wasa'ah kahataini. Saya ini diutus oleh Allah, jarak antara saya dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Artinya sangat dekat sekali. Tapi dan kita sudah melihat semua tanda-tanda kecil terjadinya kiamat sudah kita lihat. Tinggal kita tunggu tanda-tanda besar kiamat. Tapi sekarang ini yang jadi problem adalah banyak kajian-kajian yang menyesatkan. Namanya kajian akhir zaman. Dan ustadz-ustadz yang menyesatkan namanya ustadz-ustadz akhir zaman. Seperti misalnya ada yang namanya Zulkifli Ali. Ada yang namanya Baikuni. Ada yang namanya siapa lagi tuh? Ada beberapa yang lain lah pokoknya. Itu orang-orang kajian-kajian yang menyesatkan. Karena kiamat itu pasti terjadi, tapi nggak ada yang bisa memastikan kapan terjadinya. Dari mulai zaman Nabi, Nabi sudah mengatakan kiamat itu dekat. Tapi dekatnya kapan nggak ada yang tahu pasti. Dan tidak ada yang berhak untuk memastikan. Sekarang propaganda akhir zaman itu digunakan oleh orang-orang yang ekstrim. Banyak orang pergi ke Suriah karena katanya sudah akhir zaman, perang akhir zaman dan seterusnya. Itu nggak benar. Karena semua hadis akhir zaman itu tidak ada yang sigotnya itu adalah amar atau nahi. Hadis akhir zaman tuh nggak ada yang sifatnya perintah. Misalnya ini ya, saya diutus antara saya diutus dan kiamat tuh antara dua jari ini sangat dekat. Tapi nggak ada yang nggak ada misalnya persiapkanlah pasukan untuk menghadapi akhir zaman, nggak ada hadis begitu. Nabi hanya cerita kiamat sudah dekat, nanti menjelang kiamat akan ada Imam Mahdi, ya begitu saja. Yang lain-lain mayoritas, artinya hadis ini nggak ada nada perintahnya. Jadi kita ya hidup biasa aja, ibadah, ya belajar, sholat, ngaji dan seterusnya. Nggak usah terpengaruh yang lain-lain. Karena banyak orang yang memanfaatkan narasi akhir zaman itu untuk menyesatkan orang. Ya. Saya sudah dapat cerita beberapa orang ikut kajiannya Zulkifli Ali lalu bunuh diri. Karena saking resahnya dengan cerita-cerita drama kiamat. Lalu kemudian kalau yang berangkat ke Suriah itu sudah sangat banyak.
Rata-rata orang berangkat ke Suriah ditanya kenapa alasannya akhir zaman. Nah, itu menyesatkan. Nabi dengan hari kiamat itu sudah sangat jelas dekat dibandingkan dengan usia bumi dan peradaban manusia yang sudah sangat panjang. Usia bumi ini berapa? Berapa tahun? Coba, ada yang tahu nggak? Usia bumi ini berapa tahun? Nggak ada keterangan Al-Quran hadisnya, nggak ada. Tapi menurut para ilmuwan, usia bumi ini diperkirakan 4,54 miliar tahun. Jadi 4 miliar setengah lah tahun. Jadi kalau Nabi sekarang sampai sekarang 1.400 tahun itu ya sangat sedikit, ya, gitu ya. Lalu usia peradaban, usia manusia ini sudah berapa tahun? Menurut lagi-lagi menurut ilmuwan ya. Menurut ilmuwan, manusia purba ini sudah ada 3 juta tahun yang lalu. Itu manusia purba. Tapi kalau peradaban manusia ini 6.000 tahun. 6.000 tahun itu apa namanya? 6.000 tahun itu sampai sekarang ya, usia peradaban manusia. Dan gini, hadis-hadis akhir zaman tuh banyak yang statusnya dhaif, bahkan palsu, banyak yang palsu dan banyak bercampur dengan Israiliyat. Makanya wa ala kulli muslimin atamasuk bidini wal hifadhi alaihi. Tugas kita itu adalah yang menjalankan agama yang benar, nggak usah mikir kapan kiamat terjadi. Sudah dari dulu kiamat tuh diramal. Nanti 2020 kiamat, nggak kiamat. Nanti 2012 kiamat, nggak kiamat juga. Dulu ada film yang terkenal ya, film kiamat itu suku Maya. Katanya berdasarkan penanggalannya suku Maya, itu sudah terjadi kiamat. Lalu waktu-waktu COVID, orang-orang ustadz-ustadz akhir zaman ini bilang, sebentar lagi terjadi kiamat. Bulan Juli nanti kiamat. Karena sudah ada dukhon. Dukhonnya itu adalah COVID. Ternyata COVID sudah lewat, sudah 2025, nggak kiamat juga. Tugas kita itu adalah ibadah yang benar. Wa alaihi an ya'isha yawmahu wa yufakiru fil ghadi abadan li'annahu biadillah. Gak usah memikirkan hari esok. Karena hari esok itu adalah ada di tangan siapa? Di tangan Allah. Fala ta'lamu nafsum madza taksibu ghadan. Gak ada yang tahu kita ini besok mau ngapain. Bisa jadi besok sudah kiamat. Bisa jadi besok kita sudah nggak hidup di dunia ini lagi. Nggak ada yang tahu. Ada yang bisa memastikan nggak besok mau ngapain? Nggak ada yang bisa memastikan. Besok saya mau apa namanya? Mau jogging. Nggak ada yang bisa memastikan. Besok itu masih hidup. Nggak ada yang tahu. Fa'alaika anta aisyah hayataka wa tas'adu biha. Karena itu kita ya jalani kehidupan yang ada kita hari ini dan bahagia dengan yang kita jalani sekarang. Wa ta'malu min ajliha wa tajtahidu fiha wa tanmiha qudras ta'atika. Dan berbuat untuk apa namanya? Hari akhirat. Wala tufakir fi ma sayahdusu ghadan li'annahu biyadillah. Nah, kemudian di sini juga dikatakan in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Seumpama hari kiamat ini datang dan di tangan kalian itu masih ada bibit, ya, bibit. Seandainya kamu bisa sebelum kiamat itu terjadi kamu masih sempat nancapkan bibit itu ke tanah, maka tancapkanlah bibit itu. Ini menunjukkan bagaimana Islam memandang penting yang namanya menanam pohon, melestarikan bumi, melestarikan lingkungan. Bahkan pada saat kiamat sudah mau datang pun kita masih diperintahkan untuk menanam. Bahkan dalam keadaan perang sekalipun Islam itu mengharamkan yang namanya merusak pohon. Merusak pohon itu dilarang. Salah satu yang nggak boleh dirusak
Islam, aturan perang dalam Islam itu apa? Nggak boleh membunuh orang tua, anak-anak, perempuan, ya, pemuka agama, orang sipil yang tidak terlibat peperangan, itu nggak boleh diganggu. Yang nggak boleh dirusak apa? Bangunan, bangunan publik, ya, kemudian tempat ibadah. Sampai kapanpun nggak boleh merusak namanya tempat ibadah, agama apapun, ya. Makanya Islam ini meskipun pernah mengalami peperangan di mana-mana, tidak pernah ada sejarahnya Islam itu menghancurkan tempat ibadah orang lain. Ya. Dulu sudah pernah di zaman di Indonesia aja lah, nggak usah jauh-jauh. Di tempat lain juga begitu. Umar dulu naklukkan Palestina, gerejanya sampai sekarang masih ada di sana. Dulu saat siapa namanya Amr bin As menaklukkan Mesir sampai sekarang gereja-gereja di Mesir itu masih ada. Piramid tempuhnya Fir'aun sampai sekarang masih ada semua, patung-patungnya semua masih ada. Di Indonesia dulu Kesultanan Demak perang dengan Majapahit, ya yang namanya Borobudur, Prambanan itu masih ada sampai sekarang, nggak pernah dihancurkan. Karena memang tempat ibadah itu dalam aturan perang Islam nggak boleh dihancurkan. Dan salah satu yang nggak boleh dihancurkan itu adalah pohon. Nggak boleh membakar pohon. Kecuali dalam kasus tertentu, misalnya dalam perang Khoibar, misalnya. Ada di misalnya ketika itu pohon itu menjadi benteng pertahanannya musuh. Nah, lain lagi. Tapi misal itu nggak ada kaitan dengan perang kok dibakar, itu nggak boleh hukumnya. Ya, jadi bahkan dalam keadaan perang pun Islam masih memperhatikan yang namanya lingkungan. Seperti itu. Ya. Wa'lam annahu bi'imanika billahi wa tawakkulika alaihi fa sayahfazuka wa yar'aka wa yutika minal ajri ma tuhibbu wa ziyadah. Tugas kita adalah ya kita menjalani hari kita sekarang untuk ibadah, kerja, menjalani yang sekarang dengan disertai dengan tawakal. Ya, tawakal. Dengan tawakal itulah Allah akan menjaga kita. Ya, ya, tidak usah memikirkan hal-hal yang belum belum tahu, karena yang besok itu ada di tangan Allah. Kita tidak tahu. Ya. Bahkan kadang-kadang apa namanya kekhawatiran kita itu lebih menyiksa daripada kenyataan yang akhirnya terjadi. Kita ini selalu dihantui oleh kekhawatiran-kekhawatiran kita, bayang-bayang yang diciptakan oleh kita sendiri. Misalnya ketika kecil, ya, bagaimana nanti menjalani setelah hidup besar, pisah dari orang tua dan seterusnya. Setelah pisah dari orang tua ya biasa aja. Masih kuliah, sebentar lagi kuliah lulus, habis itu harus cari makan sendiri. Bisa kerja apa enggak ya? Selalu pikirannya manusia kan begitu. Nanti saya ini bisa cari uang apa enggak ya? Ternyata setelah dewasa ya bisa cari uang sendiri. Rezekinya datang-datang sendiri. Jadi kita ini enggak, kalau kalau dalam bahasa hikam itu arih nafsaka anit tadbir. Itu. Kita ini enggak usah merepotkan diri kita mengatur yang bukan wilayah kita. Besok itu ya urusannya Allah. Gitu. Yang besok mau gimana itu ya terserah Allah. Gitu. Yang penting tugas kita adalah berikhtiar. Gitu. Dan itu ya kadang-kadang sementara yang jadi kewajiban kita apa? Ibadah. Nah itu yang jadi kewajiban kita lakukan. Yang menjadi urusannya Allah kita nggak usah memikirkan ke situ. Misal kita ini mau makan apa enggak, kita ini umurnya nanti mau berapa tahun, itu sudah urusannya Allah. Itu. Jadi yang menjadi kewajibannya kita lakukan, yang menjadi ketentuan Allah kita tawakal. Ya, itu. Itu saja saya kira ya, kita tawakal, berdoa ya kapanpun. Ini kita ada di hari Rabu terakhir bulan Safar. Kalau kalau menurut keterangan sebagian ulama, Rabu terakhir bulan Safar itu adalah ketika Allah menurunkan catatan bala musibah
sepanjang tahun itu di hari Rabu akhir Safar. Makanya ulama-ulama dulu kalau hari Rabu Safar itu apa namanya eh, doa daf'ul bala. Kita juga nggak ada salahnya kita daf'ul bala, mudah-mudahan di sepanjang tahun ini dan tahun-tahun berikutnya kita selamat dari segala musibah, segala bala ya. Kita hari ini kehilangan banyak ulama wafat hari ini di Rabu terakhir bulan Safar. Tadi kalau kalian kerasa tadi itu gempa bumi ya di sini. Ya. Itu tapi setiap Rabu Safar itu selalu begitu. Tapi itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah berdoa dan tawakal. Kalau soal ajal itu semuanya di tangan Allah. Saja saya kira Allah alam shawab. Ada yang mau ditanyakan? Disampaikan? Ya. Melawan pemerintah tadi saya masih bingung karena tadi kan dikasih contoh tuh ada dua ulama yakni Imam bin Hambal yang dia nggak kepikiran ide itu yang dipakai sama yakin Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, terus kalau kita nih sebagai orang awam dihadapkan dengan persoalan seperti itu, kan kita kalau apa kalau seperti Imam bin Hambal tadi itu jatuhnya apakah memberontak pemerintah, dan kalau misalnya ada opsi yang tadi itu kita tinggalkan daerah itu, tetapi kan ada orang yang nggak bisa seperti itu Gus, yang nggak bisa punya ekonomi, itu seperti apa, bisa diringkas kan gitu caranya. Iya, jadi begini, yang dilarang itu adalah memberontak, memberontak, menjatuhkan pemerintahan yang sah. Tapi kalau mengkritik, tidak setuju, itu tidak apa-apa. Mengkritik itu, bahkan mengkritik itu adalah satu keharusan. Ya. Mengkritik itu adalah satu keharusan. Jadi jadi yang saya sampaikan tadi itu yang dilarang adalah melawan pemerintahan yang sah. Berpikir, misalnya, contohnya gimana kudeta, lakukan kudeta itu bukan satu hal yang apa namanya dianjurkan di dalam Islam. Tapi kalau mengkritik boleh, bukan hanya boleh, bahkan ketika ada kemungkaran yaitu harus dilakukan. Tuh. Ulama-ulama dulu itu ya mengkritik. Kalau dibilang apakah beliau-beliau mengkritik, mengkritik. Tuh. Bahkan karena dulu itu banyak forum-forum antara penguasa dengan ulama, mengkritik itu disampaikan langsung di depan ulama, langsung di depan pemerintah. Dan itu cara yang paling baik. Mengingatkan paling baik itu kan kalau kita mengingatkan eh, apa namanya, mengingatkan langsung kepada orangnya. Kalau bisa di apa namanya, di depannya langsung, kalau bisa tidak ada orang lain gitu. Itu lebih baik. Bukan dengan cara seperti sekarang juga ya. Sekarang ini banyak tokoh-tokoh yang mengatasnamakan ulama, ceramahnya isinya adalah penghasutan, menghasut, mempropaganda masyarakat. Sementara kalau ketemu dengan penguasa, dia akan apa namanya, beramah tamah gitu loh. Maksudnya kebalik, harusnya ketika ketemu menyampaikan kritiknya secara langsung, tapi ketika dengan masyarakat menenangkan masyarakat. Yang benar begitu. Ya, ya jadi mengkritik saja nggak boleh. Imam Ahmad itu kan menyatakan tidak setuju. Karena menurut keyakinan Imam Ahmad, ya Al-Quran itu adalah qadim, bukan makhluk. Jadi kalau nggak setuju, kritik itu boleh. Nggak masalah. Dan begini, harus dibedakan juga antara kritik terhadap pemerintah dan anti terhadap negara. Itu dua hal yang berbeda. Anti negara itu nggak boleh. Kita anti terhadap NKRI ini nggak boleh. Kita harus mencintai negara kita. Tapi kita tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, itu boleh. Mengkritik, misalnya, ini apa-apaan nih pemerintah ini, menterinya kebanyakan. Kabinet 100 orang lebih, harus dikasih makan semua, harus pakai mobil dinas semua, harus punya rumah dinas semua. DPR dinaikkan gajinya 100 juta sebulan.
Nah, itu kan jelas sangat membebani keuangan negara. Nggak boleh yang begitu. Sementara di sisi lain banyak profesi di Indonesia yang belum sejahtera. Guru gajinya sangat kecil di mana-mana. Dari Aceh sampai Papua. Guru gajinya kecil-kecil. Ada yang sebulan cuma 100.000. Dapat apa 100.000? Ya, gitu. Mahasiswanya nggak bisa hidup 100.000. Masuk. Maksudnya secara normal ya. Secara normal kita aja nggak cukup hidup dengan 100.000. Apalagi guru, mungkin dia kepala keluarga dan seterusnya. Kritik boleh, menyampaikan kritik nggak masalah terhadap apa namanya pelaku pemerintahan. Yang tidak boleh tadi, yang nggak boleh itu adalah anti terhadap negara. Itu nggak boleh, anti terhadap negara nggak boleh. Tapi kritik terhadap pemerintah itu boleh dan mungkin harus disampaikan. Banyak ulama-ulama yang sangat kritis terhadap pemerintah. Dulu Gus Dur itu sangat kritis sekali terhadap pemerintah. 30 tahun kritis terus terhadap pemerintah, nggak ada capek-capeknya mengkritik tindakan pemerintah yang korup, mengkritik tindakan pemerintah yang diktator dan seterusnya. Beliau seorang ulama, ngerti hukum dan menyampaikan kritik-kritiknya kepada pemerintah. Justru kalau nggak ada kritik ini bahaya. Kalau nggak ada yang mengkritik itu bahaya. Kalau misalnya negara kita ini semua partainya gabung dalam koalisi pemerintah, itu bahaya. Nggak ada penyeimbang. Harus ada. Jadi harus ada yang mengkritik. Lalu apa namanya yang tadi soal hijrah, yaitu kalau misalnya bisa ya karena lingkungan ini kan sangat berpengaruh. Sebisa mungkin kita sebagai orang yang ibadahnya atau agamanya masih lemah, ya sebisa mungkin kita ini mencari lingkungan yang bisa memperkuat ke agama kita. Kita mencari lingkungan yang lingkungannya pesantren misalnya, lingkungannya orang ahli ibadah, sehingga kita bisa termotivasi untuk beribadah. Tapi dalam kasus misalnya nggak mampu, ya nggak ada salahnya. Dulu juga banyak sahabat-sahabat yang tidak mampu hijrah ke Habasyah. Ada sahabat yang tidak mampu hijrah ke Madinah. Jadi ya kalau soal itu apa namanya, ya Islam itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semampu kita. Wa idza apa namanya amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Semampu kita. Tuh. Jadi seperti itu kira-kira ya, kecuali dalam kasus kita ini punya kekuatan, punya kemampuan. Misalnya kita bisa ngaji, bisa ngajar ngaji. Lalu di kampung kita ini yang bisa ngaji sudah sangat banyak. Itu jelas lebih baik merantau mencari tempat di mana kemampuan kita ini dibutuhkan di situ. Itu sudah jelas kalau itu ya. Ya contohnya seperti sekarang ya. Di Jawa terutama lah, ya, mungkin di luar Jawa itu menyesuaikan, maksudnya sesuai dengan tempatnya. Di Jawa ini kan di satu kampung itu mungkin mayoritas anaknya sudah pesantren, bisa ngaji, kadang-kadang ya, yang namanya musola masjid itu sampai jadi rebutan, rebutan menjadi takmir, apalagi rebutan menjadi imam, rebutan menjadi khotib. Itu kalau di Jawa numpuk saking banyaknya orang yang bisa melakukan itu. Sehingga rebutan. Padahal di tempat-tempat lain, saya pernah datang, saya sendiri pernah apa namanya, pernah pernah satu kali lah di NTT ya. Dan di Papua juga tergantung. Di Papua tuh kalau Papua Barat, daerah Sorong itu umat Islamnya udah banyak. Tapi daerah-daerah tertentu itu sangat dibutuhkan. Pernah saya di NTT orang sampai mengatakan eh, minta banget dikirimi guru dari Jawa, dari maksudnya dari luar lah. Meskipun hanya bisa ngajar alif ba tasa di sini sangat dibutuhkan. Jadi dalam kasus seperti ini
memang harus ada yang merantau ke daerah-daerah seperti itu yang membutuhkan gitu. Daripada numpuk di satu tempat sementara yang mampu di situ sudah sangat banyak dan mungkin malah menimbulkan madorot ya. Kayak tadi saking banyaknya yang bisa ngaji, misalnya bukan masalah bisa ngajinya, sebenarnya bisa ngaji itu kan harus ya dan malah bagus. Cuman yang jadi masalah adalah orang kadang-kadang karena orang kadang-kadang rebutan, rebutan ngelola masjid, rebutan jadi imam, rebutan jadi takmir, rebutan jadi khotib. Padahal di daerah-daerah lain banyak yang membutuhkan. Di banyak tempat itu, kalau ini bahkan di Jawa sekalipun, ada masjid yang di satu kampung khotibnya hanya satu. Kalau khotibnya lagi keluar kota, Jumatannya libur, nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa khutbah. Itu kejadian gitu. Makanya ya apa namanya itu kita sudah pernah ngaji fikul aulawiyat, fikul prioritas. Kita melihat konteksnya. Ya, dimanapun kita ini maslahat, ya kita hidup di situ. Gitu. Kalau sekiranya di kampung maslahat dibutuhkan, ya sudah kita di kampung. Tapi seandainya di luar ada yang lebih maslahat, maslahat yang lebih besar, ya kita harus hukumnya harus merantau. Sebagaimana para ulama-ulama dulu, ya banyak ulama-ulama dulu yang terus berpindah dari satu kota ke kota yang lain untuk berdakwah, untuk mengembangkan ilmu, untuk berguru dan seterusnya. Dimanapun bumi ini dari ujung barat sampai ujung timur adalah buminya Allah. Jadi apa namanya kita hidup di mana saja yang maslahat saja. Saya kira Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.